Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, alhamdulillah nih. Tadi Bu Septi menghubungi saya nih, tak terasa sudah 3 bulan ya Bu kita adakan kegiatan coaching yang kemarin dan hari ini alhamdulillah saya pas juga bisa waktunya untuk bisa hadir di SD Jurang Nomor 1 nih Bu Septi. Gimana Bu Septi nih? Sehat mungkin? Alhamdulillah Bu Dewi sehat, bahagia, tetap semangat membersamai teman-teman Jurang Nomor 1 dan anak-anak Dewi. Jadi apa nih Bu Septi tujuan kita hari ini untuk coaching hari ini atau bagaimana nih Bu Septi? Nih, tujuannya itu ya Bu, kaitannya dengan program kemarin yang sudah kita laksanakan 3 bulan yang lalu nih, kaitannya dengan program Gemilang Ratu yang menjadi menjadi daya tarik Jurang Nomor 1 Bu Dewi. Gemilang Ratu Gerakan Maupun Bumi kan Al-Quran Jurang Nomor 1. Alhamdulillah, berarti kegiatan yang panjenengan rencanakan kemarin tak terasa ini sudah 3 bulan sudah dilaksanakan dengan sesuai dengan kemarin keinginannya dari Ibu Kepala Sekolah, kerjasama juga dengan teman-teman ini. Gimana nih diceritakan ini Bu Septi kemarin selama 3 bulan ini? Alhamdulillah, selama 3 bulan ini kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari teman-teman dulu bisa memantapkan diri Bu, karena dibantu dengan tim-tim pengajar Al-Quran yang membantu rekan-rekan kami untuk membaca Al-Quran dengan baik. Semoga benar apa yang kita bacakan juga. Harapannya ketika kita mendampingi anak-anak juga mendampingi dengan bacaan yang baik dan benar juga begitu. Alhamdulillah teman-teman masih bersemangat dan terus bersemangat. Terus untuk anak-anaknya juga alhamdulillah masih antusias dan sangat antusias karena hafalannya kan tidak hanya hafalan juga Bu, kita sertai dengan setoran hafalan. Nah, itu momen setoran itu yang momen yang paling ditunggu anak-anak. Paling ditunggu anak-anak, dan kita buat buku setoran Bu, buku setoran hafalan versi Jurang Nomor 1 yang nantinya akan diketahui orang tua juga untuk capaian-capaian hafalan anaknya begitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah masih terkondisi dan berjalan dengan baik. Baik, berarti tadi untuk program Gemilang Ratu ini 3 bulan ini sudah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapannya tadi. Gurunya sudah semakin percaya diri ya Bu ya, semakin semangat, dan anak-anak ketika setoran nih sangat antusias sekali. Ya alhamdulillah. Dari kegiatan Gemilang Ratu ini apa yang dirasakan oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru? Kalau untuk yang dirasakan anak-anak, kami mengamati juga dan sempat tanya ke anak-anak juga. Yang semula anak-anak itu suratnya hanya terbatas, yang sederhana-sederhana, ada Anas, terus Al-Falaq, hanya sedikit surat. Nah, 3 bulan ini sudah banyak capaian yang didapat anak-anak juga begitu, dan kami dampingi setiap harinya, dan kepada orang tua pun juga kami berpesan tolong hafalannya jangan hanya di sekolah saja, di rumah juga untuk dicek dengan orang tua. Jadi ketika di sekolah menjadi lebih lancar, ketika sekolah itu anak-anak berlomba mendapatkan nilai yang baik Bu. Ketika anak-anak tidak mendapatkan nilai yang baik, belum mendapatkan nilai yang baik, kita beri kesempatan silakan di rumah dihafalkan ulang, terus selanjutnya disetorkan ulang. Jadi nilai tersebut tidak harga mati. Ketika anak-anak berupaya memperbaiki, nilai akan menjadi lebih baik. Dan antusias sekali, anak yang merasakannya juga sangat bersemangat. Kita cek ke orang tua bagaimana progresnya di rumah. Orang tua juga alhamdulillah apresiasi dan senang dengan program ini, karena anak-anaknya juga terus menjadi bacaannya menjadi lebih baik, terus kemampuan hafalannya yang dicapai anak-anak juga menjadi semakin kesini semakin banyak peningkatan Bu Dewi. Terus dari teman-teman pun juga merasakan positifnya juga ya. Semula kita mungkin sama-sama hafalnya cuma apa begitu. Ternyata dengan program ini hafalan teman-teman juga menjadi ikut bertambah juga. Bapak-bapak yang beragama Muslim saya semangati juga. Besok kalau mengimami keluarganya, Al-Qurannya, bacaan suratnya menjadi lebih bervariasi, lebih bagus dan lebih banyak. Dan alhamdulillah teman-teman apresiasi dengan kegiatan ini juga. Alhamdulillah, berarti tadi capaian dari anak-anak juga semakin meningkat, dari jumlah suratnya, kemudian juga tentunya orang tua
sangat mendukung gitu ya. Jadi Alhamdulillah. memang tadi ada review ulang, semoga nanti di harapan dari sekolah tuh di rumah juga dicek ulang, di Iya, review kembali, di saling menguatkan sehingga nanti kembali lagi di sekolah tuh kalau memang ada yang harus diulang atau enggak ya gitu sudah tambah matang gitu lah ya. Pak Ibu guru juga nambah nih, apalagi Iya, akhirnya nambah juga ya, mau nggak mau kan terus Iya. akhirnya menjadi kelompok sendiri, mau anak bisa mengapa gurunya kok cuma seperti iya. ini, akhirnya mereka nggak puas dengan kemampuannya sendiri, akhirnya ikut hafal juga. Keren sekali, berarti semakin kesini semakin bertambah baik, bertambah bermanfaatannya Iya, ya iya. programnya. Tapi menurut Bu Septi selama ini kurun waktu ya kurang lebih 3 bulan ini ada nggak yang menjadi tantangan dari program ini Bu Septi? Tantangannya awalnya bagaimana ya untuk bisa tantangannya untuk bisa yakin, untuk bisa mantap mendampingi anak-anak dengan fasilitas sekolah yang seadanya dulu awal mulanya Bu. Namun alhamdulillah di tahun ini kita bisa mengadakan speaker Bu. Kita mengadakan speaker karena awal mulanya teman-teman juga masih belum pede Bu. Jadi walaupun kita sudah dibantu bantu belajar oleh pengamu dari pondok yang dekat dengan sekolah, namun ketika awal-awal itu guru-guru masih saya takut lupa makhrajnya atau apa begitu. Alhamdulillah sekolah bisa memfasilitasi memberikan speaker yang sumber suaranya di ruang guru, terus suaranya bisa terdengar di seluruh kelas. Itu kita awalannya diawali oleh guru agama dulu Bu. Guru agama dulu membacakan surat yang harus dihafalkan di hari itu, karena memang awal kita klasikal dulu bersama-sama bareng-bareng, karena anggap aja semuanya kemampuannya hampir sama dulu, nanti akan kelihatan proses setelahnya. Begitu kita sediakan, kita fasilitasi dengan speaker, guru agama mengulang beberapa kali kan, terus guru kelasnya berarti seperti ini dan akhirnya mantap. Dan seiring berjalannya waktu guru agama tersebut tidak membacakan lagi, tapi dan guru-guru sudah bisa yakin, sudah bisa mantap, bunyinya seperti ini, tajuknya seperti ini, begitu. Itu kendalanya pertama gak pede dulu ya. Terus bisa kita solusinya itu, oke, berarti butuh pengarah suara sini, pengarah suara yang bisa untuk mengantarkan ke kelas-kelas. Kalau misalkan kelas yang ternyata kok sudah mantap ya, kelasnya itu sudah dimatikan aja dari sana, nggak mendengarkan suara itu. Jadi betul-betul dari mentah kita mempersiapkannya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu kementahan itu ya lama kelamaan menjadi matang. Semoga besok bisa menjadi semakin matang. Gitu. Sebenarnya nggak pede aja sebenarnya. Gurunya. Tadi berarti untuk Bapak Ibu guru yang semua begitu pede dalam mendampingi, waduh nanti takut panjang pendeknya, makro hurufnya kurang gimana Mas ya. Ternyata tadi sudah diantisipasi oleh sekolah. Contoh nih ada bisa beli speaker untuk bisa dibunyikan dan didengarkan di masing-masing kelas seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau dari muridnya Bu Septi ada nggak tantangannya? Dari murid ada. Bagaimana? Murid kan juga tidak semuanya kemampuannya sama, dokter. Ada yang mungkin di kelas kecil terutama kan tidak semuanya lancar baca calistumnya, tapi ada yang tidak lancar calistum tapi ngaji kok lancar. Jadi dari muridnya, tapi kalau ada yang muridnya nek pelajaran biasa tuh dia bisa, tapi ketika hafalan dia tidak bisa, atau mungkin karena pengaruh handphone Bu. Kalau mungkin di sekolah sudah giat, tapi di rumah kok orang tua kurang mendukung juga, atau mungkin tidak mendampingi ketika anak-anak hafal, itu tampak beda progresnya. Jadi dari murid-murid kalau dia rajin tidak hanya di sekolah saja, di rumah dia mengamalkannya, di rumah juga dia melaksanakannya, itu insya Allah lancar. Tapi kalau di rumah dia asik mungkin bermain, dia asik handphone tanpa terkendali, itu beda progresnya yang dicapai oleh teman-temannya. Tapi latar belakang mungkin SDM-nya beda juga ternyata beda. Nah itu menjadi PR kami juga. Nah ini kalau beda kok dijadikan satu dengan yang lancar-lancar, itu kan juga nantinya kurang baik juga. Yang itu kepontal-pontal, terus yang baik menjadi menunggu dan sebagainya, itu menjadi PR kami, masih menjadi PR kami karena berbeda. Gitu ya. Jadi untuk siswa karena intiknya berbeda, jadi tadi ada yang mungkin
pelajaran biasa itu bisa, tapi Bisa. untuk baca Al-Qur'annya agak kesusahan. Ah. Ada yang malah sebaliknya Banyak. seperti itu ya. Ya. Jadi memang semua anak ini gitu, Ya. dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Oke. Nah dari hambatan itu ada hambatan lain dulu nggak Bu? Yang lain? Untuk kepala sekolah apa Bu? Kalau saya dari kepala sekolah, kalau saya sendiri juga berusaha bergabung Bu, berusaha bergabung, terus setidaknya saya menjadi pemain cadangan Bu. Oh, gitu? Iya, karena ketika misalkan ada teman guru yang nggak hadir, teman guru yang nggak hadir kan saya juga harus siap. Iya. Harus siap. Nah itu mungkin kendalanya itu kalau saatnya belajar bareng saya kok pas ada rapat, lah itu menjadi kendala. Aduh besok kalau nggak ada yang nggak hadir, saya menjadi terkendala karena mungkin saya menjadi nggak pede. Yang saya baca benar atau enggak, Ya, begitu. ya. Itu kendalanya. Saya berusaha menyesuaikan teman-teman capaiannya, suratnya sampai berapa. Tapi mungkin apalah daya ketika saya berkegiatan di luar kan saya menjadi ketinggalan. Tapi saya menyemangati diri saya. Ya, ojo nanti jangan sampai takut bertanya. Iya. Silahkan untuk mengikuti yang ada ketika guru agama mendengarkan, saya juga ikut mendengarkan supaya ketika sewaktu-waktu saya diminta mendampingi atau mungkin saat setoran saya menjadi tim Bu. Karena kalau setoran itu satu kelas diambil 2 guru. Oh gitu. Setoran satu kelas 2 guru dan itu saya termasuk salah satu tim. Awalnya dulu saya di kelas 2. Gitu. Menjadi tim dapat separuh kelas 2 dan timnya nggak berganti-ganti dulu selama rencananya selama 1 semester tidak ganti dulu. Biar bisa memantau perkembangannya. Kalau gonta-ganti kan penilaian yang satu dengan penilaian guru yang lain kan berbeda. Dan saya termasuk tim, jadi tidak hanya sekedar membuat program tapi ada pelaksanaan program gitu juga. Ya, wah, keren sekali nih. Kepala sekolah juga terlibat langsung, Bapak Ibu guru terlibat, anak-anak terlibat dengan bantuan juga dari pihak luar, komite ya. Oke. Tadi Bu Septi juga mengatakan bahwa Bu Septi juga menjadi tempat setoran gitu ya, tempat setoran. Tetapi ada gimana nih, kadang ada waktu juga yang harus menyebabkan Bu Septi tidak hadir pada saat setoran besar ataupun pada saat penguatan untuk Bu Septi dari Ibu guru agama supaya Bu Septi lebih paham lagi kayak gitu, tapi Bu Septi harus tindak gitu ya karena ada rapat atau ada kepentingan di luar gitu ya. Bu Septi, kalau dari Bu Septi sendiri nih gimana mengatasi hal ini? Oke, kalau mengatasi hal ini terutama kelas yang mendapatkan timnya kok saya. Kok saya itu guru kelasnya siap handle. Oh gitu. Jadi nggak menjadi nggak mengganggu lah, nggak mengganggu perjalanannya setoran karena saya termasuknya tim setorannya. Jadi ketika saya kok tidak bisa menjadi tim setoran waktu itu, ya gurunya siap handle. Karena kalau diganti nggak ada pengganti Bu, kita orangnya terbatas. Kita berapa ya? 13 itu pas. Itu yang guru agama menjadi 2 kelas, menjadi berganti 2 kelas. Jadi waktu hari Sabtu, kita masih hari Sabtu itu guru agamanya pagi tim di kelas 1, nanti siangnya di kelas 4. Hanya guru agama saja yang double, kalau yang lainnya tidak double kelas begitu. Jadi kalau saya tetap mana kelas yang timnya ada Bu Septi harus siap double karena kalau ada kegiatan di luar dan saya harus menghadiri kegiatan tersebut, khawatirnya kalau mengganggu ya silakan guru kelas yang handle. Berarti sudah langsung berkomunikasi, sudah langsung dengan guru yang bersangkutan gitu ya Bu Septi ya. Baik. Jadi nanti apabila Bapak Bu Septi ada tindak atau ada kepentingan kedinasan di luar itu nanti tetap keberpihakan pada murid bisa, kebutuhannya bisa tercukupi dengan guru kelas gitu ya. Kalau tadi Bu Septi untuk yang anak-anak tadi ada mungkin karena anak-anak juga capaiannya berbeda-beda nih ya gitu. Kemudian juga mungkin peran dari orang tua bagaimana. Ini hambatannya semacam ini mungkin menjadi tantangan nih ya untuk sekolah sendiri. Gimana ini Bu Septi? Ini PR sebenarnya waktu itu PR banget gitu ya. Aduh, terus maksudnya anaknya tetap disuruh menyesuaikan kan juga nggak mungkin lah. Misalnya gini, maksudnya kasihan anaknya juga. Kita sampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua pas dapat orang tua yang peduli ya ikut membantu di rumah. Tapi kalau pas orang tuanya yang sewu mungkin juga dia nggak bisa mendampingi ya
ya udah kita di titik yang seperti ini. Waktu itu saya arahnya sudah karena kita kan ini programnya guru, maksudnya program keagamaan, terus ingin awalnya menjadi tanggung jawab guru agama, tapi ketika berjalannya waktu kan guru agama jamnya juga banyak, jamnya juga banyak. Kalau semuanya diserahkan ke guru agama, terus saya bayangannya kan menjadi tidak efektif juga. Ya ini waktu itu masih menjadi PR. Tentunya celah tidak hanya seperti ini saja yang kita lakukan, dan dulu masih ngetrennya istilah berdiferensiasi begitu ya. Betul. Nah ini ternyata program ini juga sebaiknya secara diferensiasi, tapi waktu itu kita masih terus yang mau ngajar siapa, yang mau mendampingi siapa. Kalau mau mencari pihak luar, mungkin kita keterbatasan dana juga. Mau narik orang tua juga nanti malah menjadi permasalahan. Waktu itu seperti itu. Dan akhirnya perlahan-lahan terus yaudah kita laksanakan dulu yang seperti ini, anak biarkan dulu di kelas, sambil seiring berjalannya waktu kita pecahkan bersama, kita diskusi bersama-sama. Nah akhirnya kita bagi tim lagi Bu, bagi tim dua tim ini beberapa bulan ke depan kita bentuk timnya tim 1, tim 2, tim 3. Tim kita cek dulu, berarti kan setiap anak saya tanya satu-satu, adakah kelas yang anaknya perlu bantuan penunjang? Ternyata ada Bu, ternyata lebih. Setiap kelas itu setiap kelas kalau dikumpulkan akhirnya menjadi satu kelas Bu. Oh gitu ya Bu? Iya, tapi menjadi satu kelas, lebih malah waktu itu. Waduh itu kalau dikumpulkan di sebuah ruang kelas itu nggak cukup. Nah akhirnya itu pelecehan saja, akhirnya tim anak yang perlu bantuan kita masukkan ke musola, terus anak yang sudah sedang kita masukkan di kelasnya masing-masing. Anak yang sudah lebih waktu itu dikumpulkannya di perpus karena waktu itu masih sedikit. Tapi seiring berjalannya waktu angkanya bergeser terus dan akhirnya kita pantau setiap harinya, dan tidak hanya menjadi beban guru agama saja. Oke baik, berarti nanti rencananya tambah dipantau lewat pembagian ini ya, kesiapan belajar gitu ya, kesiapan belajarnya. Gitu. Jadi ini rencana yang Bu Septi lakukan ini untuk perbaikan yang tadi tantangan dari Bu Septi ini saya kira juga sekali Bu. Nanti harapannya juga bisa memfasilitasi si anak karena memang berbeda-beda ya. Betul. Jadi anak-anak nanti biar bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki dulu gitu ya. Oke baik. Kalau untuk Bapak Ibu guru gimana Bu? Jadi tadi kan Bu Septi sempat mengatakan bahwa Bapak Ibu guru itu kurang pede kayak gitu ya. Tapi lambat laun mungkin nanti bisa disikapi oleh sekolah. Bagaimana Bu Septi? Baik. Kalau Bapak Ibu guru untuk PD-nya itu semakin kesini, alhamdulillah semakin semakin dapat hati teman-teman gitu. Dan itu menjadi mungkin anggaplah ini ladang ibadah kita juga. Jadi kita bekerja ngeras-ngeras, toh mungkin dalam keseharian pun kita kalau tidak seperti ini, mungkin kita meluangkan waktu untuk membaca dan menghafalkan itu kadang kan juga begitu tuh. Dan akhirnya kita mengambil hikmah dari ternyata dengan ini kita juga ngiras-ngiras, kita juga ngaji, kita juga beribadah. Kalau dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah menjadi tambah berkah. Terus selanjutnya dan udah jalan Bu. Kalau itu kan hanya kita sepakati waktu juga Bu. Hafalan kalau siang sepertinya kok kurang maksimal. Siang saya udah capek. Teman-teman juga sudah capek mengajar, kok bisa disuruh mendampingi. Akhirnya waktu itu kita sepakati. Saya tanyakan ke teman-teman, saya tanyakan mau pagi atau mau siang atau mau sistem blok. Kita kayak P5 kan juga ada sistem dan sebagainya. Pagi saja Bu, kita hitung waktunya supaya juga kita nggak korupsi waktu kaitannya dengan P5 yang hanya kan 252 setahunnya itu. Kita bagi waktunya sebagainya. Oh ternyata bisa kok setiap hari kita laksanakan, bisa kita laksanakan di jam pertama. Teman-teman inginnya kalau masih fresh, masih seger gitu. Tapi kita butuh bantuan itu Bu supaya bisa fokus ada kegiatan apa begitu. Akhirnya muncullah kegiatan kondisi alfa. Jadi sebelum Gemilau Ratu mulai, kita laksanakan kondisi alfa terlebih dahulu. Dulu pemandu utamanya saya Bu. Kebetulan di sekolah saya sebelumnya
pernah ada kegiatan tersebut dan saya merasakan sendiri ketika anak-anak sudah merasakan itu juga memang lebih mudah fokus, lebih mudah terkondisikan. Terus tadi alat yang sudah terbeli, ini bisa juga untuk kondisi apa begitu. Tapi waktu itu hanya saya, teman-teman belum pede lagi untuk menggantikan. Terus pernah saya coba, ini nanti kalau saya rapat atau bagaimana, atau dijawab nanti kalau dijawab itu tidak semua teman itu bisa Bu, bisa membuat anak bisa membayang-bayangkan begitu. Oh ya akhirnya dapatlah satu Bu Rizky. Bu Rizky dicoba berani gitu. Oh iya ternyata ada yang lain mencoba gak berhasil juga ada Bu. Ya. Terus alhamdulillah bulan apa itu Allah memberikan rezeki teman lagi datang. P3K baru. Gitu. Kayak punya radio Bu suaranya. Jadinya ada yang waktu perkenalan saya pas gak hadir. Waktu itu pas ada acara apa terus dapat info dari mantu itu public speaking-nya kok bagus ya. Sepertinya bisa membantu Bu Septi di kondisi alfa. Gitu aja saya coba. Ini malah lebih bagus dari dia. Dan akhirnya saya terbantu sekarang yang semula tokoh utama saya menjadi pemain cadangan. Kalau Mbak Eva pas datang, Bu Septi yang menggantikan. Begitu. Jadi paginya kondisi alfa dulu semuanya. Kondisi alfa pun ketika kita mencoba berkelompok itu, waktu itu pernah salah waktu juga. Saya tawarkan ke teman-teman, kondisi alfanya setelah hafalan atau sesudah hafalan Bapak Ibu? Setelah hafalan saja Bu. Ya saya coba saya laksanakan itu sama teman-teman. Akhirnya hanya berjalan beberapa hari, tak cek lagi tuh, kok saya merasakannya kok agak agak bagaimana gitu. Teman-teman bagaimana merasakannya? Katanya dengan kondisi alfa lebih efektif yang sebelum atau sesudah? Sebelumnya iya, mau kondisi alfa kan untuk memfokuskan. Harapannya anak-anak bisa lebih fokus, bisa lebih fresh untuk menerima surat-surat yang harus di alfa. Itu ada kondisi alfa itu. Terus setiap pagi kita laksanakan. Terus kondisi Gemilang itu setiap pagi kita laksanakan dari Senin sampai Kamis. Terus Jumatnya setoran begitu seterusnya. Tapi waktu hafal itu juga tergantung mau dulu proyeknya Bu, kita kegiatannya pas apa. Kalau kegiatannya pas nonton video itu yang kita diskusikan sama teman-teman, video yang pas apa ya, biar anak juga nggak bosan. Teman-teman itu Bu metafisik gitu. Terus ada kan video-video yang disajikan, video yang menguatkan anak-anak biar tetap semangat gitu ya. Oke, baik. Jadi memang beberapa kegiatan itu juga sudah dikombinasi nih dengan sekolahan terkait dengan program Milolatunya, diawali juga dengan kondisi alfa, yang mana tadi ternyata ada tantangan nih buat Bu Septi dan alhamdulillah Allah memberikan nikmat tambahan. Ada tambahan guru ya berarti kemarinnya. Itu bisa juga untuk saling dikombin, kolaborasi bersama untuk bisa bersama-sama lah melaksanakan kegiatan tersebut gitu ya. Selain itu juga mungkin dari kegiatan-kegiatan yang Bu Septi ini sudah maksimalkan, ini ada hambatan dan tadi sudah direncanakan beberapa kegiatan untuk bisa mengantisipasi ini tantangan tersebut. Menurut Bu Septi sekarang posisinya Bu Septi dari yang kemarin Bu Septi katanya saya masih di angka 6 gitu. Nah sekarang sudah ada di posisi berapa ini selama 3 bulan ini? 7. Sudah lah ya. Sudah ada progresnya ya. Sudah ada progresnya walaupun tidak melejit progresnya, tapi kita juga sudah berproses. Yang semua 7. Nah, 7. Harapannya ya dengan 7 kan berharap ada pitulungan dari Allah, dari teman-teman, dari anak-anak. Harapannya ya angka tersebut semakin naik, jangan semakin turun. Kalau semakin turun kan PR besar buat saya begitu. Harapannya semoga dengan angka 7 teman-teman tetap harus tambah bersemangat. Karena kan paling betul kan nilainya jangan 7 lah. Tapi saya kalau menarget langsung tinggi kasihan yang melaksanakannya juga, karena ini hal yang tidak mudah, butuh keikhlasan kuncinya begitu. Butuh ikhlas. Iya. Baik. Jadi targetnya sih nggak mulu gitu ya, tapi harapannya nanti semakin baik. Jadi ada di ring berapa ini target? 3 bulan lagi? 7,5 dulu. Nggak apa-apa, yang penting nanti dibangun dari semangat teman-teman tadi,
sudah ada progres yang sangat Iya, bagus. iya. Kemudian dari ketidakpedian juga sudah mulai dipupuk pelan-pelan Iya. untuk teman-teman bisa memaksimalkan ternyata Iya. bisa loh kayak gitu. Anak-anak juga sudah semakin membaik ya Iya. sekarang. Iya. Kemudian peran serta orang tua juga Ditambah lebih ya, karena ada buku tadi ada Ada booster. ada boosteran juga. Dan harapannya dengan kondisi Alfa tadi juga semakin fokus Iya. lagi gitu ya. Iya. Ya, Iya. baik. Jadi kesempatan hari ini Bu Septi akan berkomitmen apa ini Bu Septi ke depannya? Komitmennya ini program baik Bu, Iya. tidak hanya dunia saja baiknya, tapi ini menjadi tambahan bekal untuk warga Jurang Ondo 1 bekal dunia akhiratnya. Semoga ini kegiatan tetap berlangsungnya juga semakin baik, semakin mengena dan berdampak untuk warga sekolah. Terus anak-anak menjadi semakin baik akhlaknya, semakin baik budi pekertinya, dan semakin baik agamanya. Keren sekali. Apresiasi untuk Septi dan teman-teman di SD Jurang Ondo 1 nih tentunya. Semoga nanti program ini bisa berkelanjutan dengan baik, bisa bermakna untuk semuanya, tidak hanya internal di sini tetapi berimbas ke luar sekolah, dan akhirnya nanti banyak yang tertarik untuk menyekolahkan di sini ya Bu Septi. Amin, amin, amin. Gitu. Ya. Baik. Berarti ini apa nih Bu Septi insight dari pertemuan kali ini Bu Septi? Pertemuannya sungguh membuat saya menjadi tambah apa ya, maklum gitu. Ternyata ini ibu pengawasnya perhatian banget nih dengan Jurang Ondo 1. Programnya didukung, diberi saran masukan dan diapresiasi. Tetap apa ya, jangan bosan-bosan untuk mendampingi Jurang Ondo 1, dan mohon doa dan dukungannya, mohon saran dan masukannya supaya kedepannya andaikan kita salah melangkah sudah tidak salah melangkah lagi, begitu tanya. Ya, tetap semangat, Tetap pokoknya. semangat. Tadi ya, Ya. beberapa program yang khususnya Gemilo Ratu ini bisa tetap menjadi ikon, menjadi SD Jurang Ondo 1. apa namanya, program yang sangat keren ini. Iya. Jadi program andalan dan menjadi rujukan, mungkin inspirasi juga bagi sekolah yang lain juga ya. Ya, semoga demikian. Ya. Semoga ya berdampak jangan hanya untuk Jurang Ondo 1 Ya, saja. betul, Semoga ya. banyak sekolah yang ikut kena dampak baiknya juga, banyak yang terinspirasi dengan program yang kita laksanakan. Iya, tetap semangat Bu Septi. Ini Terima terima kasih kasih. sekali apa yang saat ini Bu Septi dan saya bisa sharingkan. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Kebetulan saya harus kembali lagi ke kantor karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Tetap semangat Iya. selalu. Iya. Yang penting nanti program bisa berpihak pada itu. Itu Bu Septi. Terima kasih. Oke, Bu salam Dewi. sehat selalu. Ya. Saya mau izin dulu. Terima kasih atas semuanya, atas pendampingannya, semangatnya, motivasinya untuk kami. Tetap doakan kami dan jangan bosan-bosan untuk mendampingi Jurang Ondo 1. Sama-sama. Iya. Semangat selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Monggo-monggo.